Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Martapura yang ulun hormati, dan Bapak Ibu rekan guru di SLB 3 Martapura yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan diskusi terkait dengan visi guru penggerak. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran yang semuanya yang berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi yang sangat penting kita pada hari ini, yang akan membahas 2 topik krusial, di mana 2 topik ini tentu saja berdampak jangka panjang terhadap perkembangan dan keberhasilan institusi pendidikan kita, yaitu terkait visi sekolah dan prakarsa perubahan. Visi sekolah merupakan fondasi yang menentukan arah dan tujuan jangka panjang dari sekolah kita. Sebuah visi yang jelas dan kuat bukan hanya menjadi pemandu bagi komunitas sekolah, tetapi juga membangun identitas dan budaya yang kita inginkan. Nah, dalam proses ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek. Salah satunya adalah kita akan membahas tentang kalimat rumpah. Bapak dan Ibu, calon guru penggerak kita sudah menentukan atau membuat visi guru penggerak, di mana visi tersebut tentu saja dikaitkan dengan visi sekolah masing-masing. Nah, harapannya adalah nanti ke depannya kita semua dapat membuat sebuah prakarsa perubahan untuk membentuk atau membuat visi yang berpihak kepada murid. Nah, dalam hal ini nanti Bapak Aan sebagai CGP akan memimpin diskusi secara sepenuhnya dari awal sampai akhir. Saya betul-betul berharap di sini Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru semuanya berperan aktif dalam membuat strategi pembentukan dari visi sekolah ini, sehingga nanti dampak dari visi yang kita buat itu betul-betul terwujud atau berdampak positif terhadap perubahan peserta didik dan lingkungan belajar di sekolah kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu nanti akan kita serahkan kepada Bapak Aan untuk memimpin diskusi kita. Baik, ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu selaku pengajar praktek di calon guru penggerak angkatan 10 ya angkatan 10, kepada Bapak Ibu guru, terima kasih atas kehadirannya, dan Pak Aan selaku calon guru penggerak, harapan dari sekolah kami mudah-mudahan bisa lulus. Amin. Ya. Sebelumnya kami bermaaf kepada Ibu selaku CGP PP ya. Tempat kami tinggalkan tadi Bu, karena saya ngejar waktu ya, ngejar waktu sebelum berangkat ke Solo gitu. Segala administrasi keuangan kita selesai, alhamdulillah selesai, dan kegiatan hari ini pendampingan individu kedua. Yang pendampingan yang pertama, mohon maaf saya kebetulan juga lagi ada tugas luar sehingga tidak bisa mendampingi. Mudah-mudahan ini bisa dan berjalan lancar. Kami mohon rekan-rekan nanti untuk aktif dan mensupport supaya Pak Aan ini berjalan dengan baik. Itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Hamdan syakiran alhamdulillah imin hamdulillah fi wa huwa yukafi mazidah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Martapura, kemudian Ibu Esti NH Yunitias selaku pengajar praktik calon guru angkatan 10, dan rekan-rekan guru teman sejawat yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk nantinya akan memimpin diskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah, yang mana kita akan mematangkan kembali visi tersebut dan akan menjadikannya membenam pada diri kita sebagai tujuan untuk kita melangkah dan memajukan sekolah kita. Oke, baik teman-teman yang luar biasa, jangan tegang-tegang ya. Saya juga ikut tegang di malam belum selesai. Ya, jadi teman-teman, sebagai informasi saja bahwa di sekolah kami, termasuk juga sekolah pemuda angkatan 2, yang mana prosesi dari awal sampai akhir, bukan dari awal sampai akhir, dari awal sampai saat ini juga terus berjalan, dan nanti ada penyesuaian bahwa visi sekolah kita juga sudah terbentuk. Oleh karena itu nanti kita akan penguatan lagi bagaimana menindaklanjuti sebagai prakarsa perubahannya untuk program-programnya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sana, ke visi, kita akan merefleksi dulu. Bapak dan Ibu bisa kita memejamkan mata sejenak, kemudian kita membayangkan wajah-wajah tersenyum yang semoga tersenyum murid-murid kita. Silakan, saya hitung dari 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ibu dan Bapak guru hebat, mata kita sejenak kita kembalikan kepada Sang Pencipta untuk sejenak memandang dari hati wajah-wajah murid dan harapan generasi depan kita. Bayangkan kita berada di dalam kelas. Oke, aku sebelumnya kita berada di depan kelas dulu menyambut kehadiran teman-teman atau murid-murid kita. Bagaimana bayangkan si Rafiq Al-Mahbubi berjalan menggunakan tongkat, kemudian kita sambut dengan hangat, kita sebut namanya, kita rangkul ataupun kita jabat tangannya, dan kita sapa bagaimana kabarnya hari ini, apakah dia baik-baik saja, ataukah dia ada keluhan, ataukah yang dirasakannya sedang sedih. Menanyakan kabar tidak lantas kita mendapat jawaban selalu baik. Barangkali dari murid-murid kita itu ada yang sedang galau, ada yang sedang sedih, ada yang sedang tidak baik-baik saja, atau ada yang bisa jadi kebanyakan tugas nih, ada juga yang berpikir seperti itu barangkali. Tapi paling tidak harapan kita menanyakan kabar, kita menanyakan perasaan kepada ustaz didik kita adalah harapan yang baik, jawaban yang baik. Pak, sehat Pak, semangat Pak, semangat Ibu, harapan yang selalu sehat Pak. Jadi kita bayangkan wajah Rafiq, wajah Ragil, wajah Yana, wajah Tia, wajah Ilham, dan wajah murid-murid kita. Mereka datang ke sekolah itu penuh dengan semangat, dengan langkah tegak, dengan halidah. Langkah halidah itu meski kecil, dia begitu kuat untuk melangkah. Kita bayangkan itulah bagaimana membawa mereka menjadi pribadi yang luar biasa, bagaimana membawa mereka nantinya mempunyai visi kita sebagai guru untuk memberikan jalan mereka untuk mencapai cita-cita tertinggi mereka. Oke, baik, silakan Bapak Ibu bisa dibuka kembali matanya. Ini sebagai refleksi kita. Saya juga demikian bahwa murid kita adalah tujuan bagaimana kita di Google Merdeka ini memerdekakan peserta didik, meskipun dengan berbagai kegiatan, berbagai administrasi dan sebagainya. Paling tidak ada dasar-dasar yang dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang saya dapat terima, bahwa ada kemerdekaan dari peserta didik yang memang harus kita wujudkan. Bagaimana peserta didik itu tidak terkendala oleh materi mungkin yang menyulitkan. Ada materi-materi esensial yang kita perlu berikan seluas-luasnya. Apalagi bagi teman-teman tunanetra, teman-teman di SLB, sangat luar biasa kita sebagai guru untuk
memberikan wawasan yang seluas-luasnya, berbagai materi. Pak Rian mengajarkan kuisis, Pak Ika kemudian mengajarkan tentang UMKM atau usaha kewirausahaan. Jadi itu dijadikan momen kita untuk memberikan seluas-luasnya wawasan kepada peserta didik kita, agar nantinya, karena tujuan akhirnya adalah peserta didik kita tidak hidup di zaman saat ini tapi zaman nantinya, dia harus sudah bisa belum OM, sudah bisa belum melek teknologi, sudah melek belum baca tulis dan lain sebagainya. Itu kedepannya akan kita perjuangkan sama-sama. Oke, baik Ibu Bapak, sebelum lanjut lagi refleksi yang kedua, di pojok kiri ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada wajah Iksan, salah satu alumni SLB kita juga yang saat ini sedang menempuh perkuliahan di PGRI Jember, mengambil pendidikan luar biasa. Mari kita dengarkan puisi yang dia bacakan. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengarkan lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengarlah saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Semeru, Merbabu, Tangkuban Perahu, Kelabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu nan lagi, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan orang bernyanyi Olesio, bukan lagi aku mendengarkan lagu Maluku. Aku mendengarkan Indonesia. Ya, baik, aku mendengarkan Indonesia. Mungkin nanti video fullnya bisa nonton di YouTube kami, karena memang pengambilan video Iksan membaca puisi tadi di tahun 2019. Saat itu ada festival lomba di nasional, dan karena memang tantangannya itu sekitar 18 bait, jadi dia berusaha menghafal dan membaca dari teks yang dihafalkan. Memang panjang ya.
Jadi tapi itu sebuah proses bahwa dari puisi yang diciptakan oleh Bung Karno tadi, apa judulnya tadi? Aku Melihat Indonesia. Saya mengambil filosofi mengapa saat itu tertarik mengikutkan Iksan ikut itu karena seorang yang tidak melihat membaca puisi Aku Melihat Indonesia. Itu yang membuat menanamkan bagaimana Iksan, oke lah kamu tidak melihat, oke lah kelihatanmu keterbatasan, tapi kamu bisa melihat Indonesia dengan kata-kata. Kamu bisa melihat Indonesia dengan wawasan kamu, dengan semangat kamu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke, baik teman-teman, luar biasa bahwa puisi tadi, bahwa kita ambil maknanya bahwa kita berada di sini pun bisa membayangkan nggak teman-teman bagaimana Danau Toba, bagaimana tempat-tempat yang disebutkan tadi ada di badan bayangan kita. Teman-teman merasa nggak terbawa? Misalkan kita menyebutkan tadi tentang Danau Toba, merasa nggak ada di Sumatera Utara sana? Atau misalkan ada menyebutkan bagaimana di luar angkasa, misalkan ada bayangan nggak bagaimana di luar angkasa? Ada ya. Jadi paling tidak visi itu, untuk mengawali visi itu kita mempunyai bayangan atau mempunyai penglihatan yang jauh, baik dengan penglihatan secara mata atau dengan hati atau dengan pemikiran kita. Baik. Nah, baik. Jadi visi kalau memang dari KBBI adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, makna dari kata visi tersebut. Kemudian juga ada pandangan atau wawasan ke depan. Kemudian kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Meski penglihatan tidak mesti dari mata ya, dari hati dengan perasaan yang lain bisa kita melihat. Kemudian apa yang tampak dalam khayalan. Kemudian penglihatan juga sebagai pengamatan. Ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan visi sekolah gitu ya? Jadi visi sekolah adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian bagaimana visi itu dibentuk? Menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dan tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan analisis karakteristik satuan pendidikan. Kemudian visi harus memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Kemudian visi harus tampak realistis, kredibel dan atraktif, sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Ini saya ambil dari buku Panduan Pengembangan KOSP 2022 di ruangan Bapak juga. Saya baca bahwa visi ini memang dibentuk berdasarkan poin-poin tadi. Jadi nanti kita selanjutnya akan membaca beberapa visi yang mungkin akan menjadi tonggak kita untuk melangkah di sekolah ini. Oke, jadi dari beberapa data yang saya dapat, visi SLB 3 Mata Kura, mungkin nanti Bapak bisa mengoreksi bahwa SLB ini kan dari 1962 ya, dulu zamannya masih SLB Fajar Harapan. Kemudian mungkin ada perubahan visi, saya belum tahu, tapi dari 62 sampai 2021 terakhir yang saya dapat itu di web itu ada di 2017-2015 itu visinya masih berbentuk, yaitu membentuk peserta didik yang bermartabat dan mandiri dengan bekal iman, ilmu dan amal. Itu visi awalnya. Kemudian alhamdulillah di 2021-2022 sekolah kita menjadi sekolah penggerak, dan prosedural untuk mengembangkan visi misi termasuk dalam KOSP sudah dijalani. Bapak juga dengan luar biasa untuk merangkul teman-teman, menghimpun warga sekolah untuk membuat visi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh warga SLB khususnya. Kemudian visi yang 2022 sampai sekarang yaitu adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas dan peduli lingkungan dalam semangat profil pelajar Pancasila. Apakah ada perbedaan menurut Ibu Bapak dari visi yang 2021 ke bawah itu sampai ke sini? Ada perbedaan? Banyak. Tentu ya ada perbedaan. Dari kalimatnya juga ada perbedaan ya.
Dari visi yang pertama, membentuk peserta didik yang bermartabat. Kemudian yang di sininya mewujudkan peserta didik yang berkarakter, paling tidak berkarakter dengan budi pekerti. Kemudian berwawasan luas. Kemudian dan peduli lingkungan dalam semangat profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu mesti dimasukkan dalam visi sekolah kita, karena itu sebagai pembinaan karakter dari setiap sekolah gitu, atau satuan pendidikan. Oleh karena itu dimasukkanlah semangat profil pelajar Pancasila. Kemudian juga yang saya tahu bahwa visi yang dibuat di 2022 itu sudah menjalani beberapa proses. Salah satunya adalah analisis lingkungan atau analisis karakter lingkungan. Bagaimana lingkungan SLB kita di lingkungan sekitarnya berada di Kabupaten Banjar dan berada di lingkungan religius. Nah, itu juga dimasukkan dalam pembuatan visi ini. Nah, kemudian dalam tugas CGP kemarin saya juga membuat visi, meski walaupun bukan mewakili sekolah, tapi saya belajar untuk bagaimana membuat visi itu, walaupun mungkin banyak visi ya, tapi paling tidak saya belajar untuk menentukan arah bagaimana bagaimana pribadi. Misalkan Pak Eka juga punya visi nih dalam keluarga nih, keluarga Badatung Sakinah Mawaddah Warahmah nih punya visi nih, punya visi visi keluarga pasti ada dong. Dalam manusia pun tidak mesti di sekolah, dalam ibu bapak, termasuk dalam diri saya sendiri, kita juga mempunyai visi karena mempunyai gerak arah dalam hidup. Misalkan kalau manusia ibaratnya menjadi khalifah di bumi, jadi banyak kita juga mempunyai visi atau pemimpin dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang saya juga buat, yaitu adalah membangun generasi masa depan yang melihat. Saya bikin akronim mandiri, ekspresif, dan literasi harap. Jadi ini sebagai tambahan saja bahwa generasi masa depan itu mesti melihat, meskipun ada keterbatasan dan sebagainya. Filosofinya kan itu. Kemudian dia mesti ada kemandirian. Mandirian itu ya paling tidak setelah lepas dari pasca sekolah itu juga mempunyai kemandirian yang kuat, meski tetap kita arahkan dalam hal sebagainya. Kemudian ekspresif ini paling tidak partisipasi, dia aktif untuk keingintahuannya, kemudian mengembangkan kompetensinya dan sebagainya. Dan literasi harap ini juga menjadi salah satu hal penting bagi kita untuk menguatkan literasi, khususnya ada literasi dan numerasi. Oke, itu ya. Baik, kemudian, nah setelah tadi kita kembali ke visi yang di sekolah penggerak tadi, karena memang ini sudah menjadi visi kita. Tapi menurut Bapak Ibu, bagaimana visi ini? Apakah sudah mewakilkan Ibu Bapak untuk kita menjadikan landasan kita melangkah bergerak di SLB Negeri 3 Mata Kuat? Bagaimana Ibu Bapak? Untuk ini Pak, untuk yang nomor 2, yang 2022 sampai sekarang, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan dalam semangat profil pelajar Pancasila. Ada yang mau berpendapat sebelum kita membahas nanti ada di kalimat penumpang? Oke, disimpan dulu ya, nanti bertanya mungkin di waktu selanjutnya. Oke, kemudian setelah didapatkan visi, anggap misalkan nanti visi ini kita kunci, kemudian kita akan melakukan menjabarkan misi. Kalau di bahasanya teori sini adalah prakarsa perubahan. Bagaimana kita memantik program-program itu harus ada perubahan yang menuju ke visi tadi. Jadi prakarsa perubahan itu adalah penyataan prakarsa perubahan, adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan, ditulis dalam bentuk kalimat, dimulai dengan kata kerja dan memanfaatkan kata, frasa atau diksi yang kuat dalam rangkaian kalimatnya, sedemikian rupa sehingga mudah dipahami maksudnya dan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif atau tindakan kegiatan yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Ini menggunakan teori atap nantinya, aset, tantangan, aksi, dan pelajaran atau perubahan. Ya, kalau yang visi tadi, saya yakin bahwa bagaimana visi kita ini bisa menggerakkan hati.
kadang kalau di CGP biasanya diingatkan, kalau kayak udah masalah, banyak tugas, apa niat kamu belum daftar CGP? Ya gitu ya. Jadi mungkin ini sama dalam perjalanan hidup kita juga kadang kita masalah, aduh banyak tugas sih, banyak ini. Tapi kadang ingat lagi, kita sebagai apa gerangan di sini? Sebagai manusia, sebagai guru, memang ada tugas yang memang diwajibkan untuk kita kerjakan, gitu ya. Nah baik, ini kita bermain di kalimat tumpang. Silakan Bapak Ibu baca sambil saya jelaskan, karena di sini memang ada Pak Opi. Pak Opi ini juga salah satu guru tunanetra di sekolah kami. Ada Pak Opi, kemudian Pak Abdul Ramansyah dan Pak Aris Pramono. Jadi Pak Opi, izin saya bacakan Pak Opi ya. Kalimat tumpang yang mesti nantinya kita bayangkan, ini sebagai cita-cita untuk murid kita, ya. Akan kita selaraskan menurut Bapak Ibu, dan nanti kita jadikan kalimat yang benar-benar menjadi penguat kita untuk sebagai guru itu kayak apa turun sekolah nih, ingat anak murid walaupun anak bina juga, tapi anak murid ya juga kita katanya, karena kita dalam kerjaan ya. Oke, baik. Oke, kalimat tumpang, cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang titik. Ya, nanti Bapak Ibu saya bagikan sticky note, nanti silakan ditulis, nanti kita susun untuk mengisi kalimat tumpang ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa? Apa yang Bapak Ibu mimpikan dari murid-murid kita tadi? Bayangkan lagi wajah siapa, misalkan wajah si Rafiq, wajah si Arya yang sedang pengobatan, wajah Nurul juga yang sedang sakit. Mudah-mudahan mereka tetap terus diberikan kekuatan untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik. Amin. Kemudian kita mimpikan ya murid-murid yang seperti apa nih? Bayangkan wajah-wajah mereka itu. Wajah Halidah gitu ya. Wajah Halidah, wajah siapa? Bu Odah yang bahasa Inggrisnya wajah si Setiawati yang kadang dia masih malu-malu untuk berbicara. Bayangkan wajah Setiawati memimpikan apa dari ibu bapak sekalian, ya. Itu yang pertama, kita mimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah apa?